Hai teman-teman Aries, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aries. Ada yang wajib kamu tahu dan renungkan sebelum semua terlanjur parah. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu, kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang nantinya tidak resonate, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Ada Four of Crystal, ada Eight of Peters, di sini juga ada The Chariot, ada Four of a Crown, dan ada Eight of Crystal. Saya melihat dalam perjalanan hidup kamu sepertinya banyak hal-hal yang terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Atau di sini ada hal yang sudah kamu perjuangkan tetapi mungkin belum mendapatkan hasil yang sesuai. Oke. Ini bisa saja ada ya, ada kesalahan mungkin dalam diri kamu sendiri, atau bisa saja ada orang yang mungkin menghalang-halangi kamu, atau ada yang tidak suka dengan proses kamu, dengan perjalanan, dengan karir kamu. Jadi ada saja orang yang mungkin mencoba untuk mempengaruhi atau memberi pengaruh yang tidak baik, pengaruh buruk atau pengaruh negatif terhadap kamu. Ini adalah perjalanan dalam kehidupan kamu. Tapi di sini saya melihat kamu sudah lebih tegas. Kamu sudah berani untuk melakukan penolakan. Jika kamu tahu itu tidak baik untuk kamu akan berani untuk melakukan penolakan. Karena kamu nggak mau terjerumus atau masuk ke dalam situasi atau kondisi yang justru akan merugikan kamu nantinya. Oke, kamu tahu, inilah yang wajib kamu tahu dan renungkan sebelum kamu masuk ke dalamnya. Penting kamu untuk mempertimbangkan sesuatu hal agar tidak membuat kamu dalam penyesalan. Oke? Ini bisa tentang dalam karir ya, dalam hubungan atau dalam bisnis. Kamu harus penting atau perlu berhati-hati. Kamu harus perlu tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke, apa yang harus kamu kerjakan, kamu harus tahu dulu. Apakah ini baik untuk kamu atau tidak? Kamu harus merenungkan semua itu. Kamu harus mampu untuk mempertimbangkan. Jangan sampai kamu salah arah. Jangan sampai kamu salah jalan. Oke, yang pada akhirnya membawa kamu dalam kehancuran. Keadaan kamu semakin parah pada akhirnya di saat kamu salah memilih, salah dalam melangkah, salah dalam memutuskan. Karena bisa saja kamu mengambil jalan-jalan instan ya untuk bisa mencapai tujuan kamu. Tapi pada akhirnya jalan instan ini tidak akan mempertahankan keberhasilan kamu lama. Oke, tidak akan bertahan lama jika kamu mengambil jalan-jalan yang instan. Jadi jangan pernah untuk mengambil jalan yang negatif ya. Kamu harus tetap di
sesuatu hal yang positif, jalan yang positif untuk sampai di tujuan kamu, agar kamu bisa mempertahankan semua itu. Kamu tidak mau terpengaruh, terpengaruh dengan hal-hal yang akan membawa kamu, menjerumuskan kamu ke dalam situasi atau circle yang tidak sehat. Saat ini kamu fokus terhadap tujuan kamu dengan langkah yang tepat, pilihan yang tepat. Kamu sudah tidak mau lagi tergoda kiri dan kanan dengan ini dan itu yang akan membawa keberhasilan secara instan. Kamu tidak mau hal itu. Kamu fokus dengan proses yang positif saat ini. Kamu bisa kontrol diri kamu untuk lebih bisa tegas, untuk bisa melakukan penolakan terhadap hal-hal yang akan nantinya merugikan kamu ya, membuat kamu dalam penyesalan. Jadi penting untuk kamu lebih bersabar, lebih bersabar, lebih bertahan, lebih menikmati proses yang ada meskipun ada kesulitan, meskipun dalam perjalanan kamu ada hal-hal yang terjadi di luar kendali, di luar prediksi kamu, hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, tapi di sini kamu akan lebih konsisten, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu putuskan. Saya melihat kamu punya pondasi yang kuat dari dalam diri kamu ya. Artinya di saat kamu sudah memutuskan, memilih, artinya kamu akan bertanggung jawab. Akan menjalaninya dengan konsisten, bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu itu dengan terbaik, agar hasilnya juga akan optimal. Kamu punya mental yang sangat kuat. Karena dalam proses ini tidak mudah. Meski kamu fokus, tetapi nantinya akan ada kiri dan kanan yang akan terkadang membuat kamu berbalik arah atau mungkin berbelok atau apapun di sini pengaruh-pengaruh yang negatif. Jadi penting untuk kamu lebih bisa kontrol diri kamu ya. Tentunya untuk bisa melindungi diri kamu, untuk tetap fokus terhadap tujuan kamu, fokus ke depan. Jangan buang-buang waktu untuk memikirkan hal-hal yang mungkin akan membuang-buang waktu kamu justru. Jadi penting untuk kamu lebih disiplin, lebih bisa melakukan penolakan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini tidak baik untuk kamu. Karena dalam kehidupan nantinya akan banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kamu ya, mengganggu konsentrasi kamu. Dan saya melihat di sini akan ada saatnya juga kamu mendapatkan circle yang benar-benar satu visi, satu misi ya. Ada Four of Crown. Akan ada kenyamanan, akan ada orang-orang yang benar-benar memberikan support kepada kamu untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Artinya di sini kamu sudah mampu untuk meninggalkan circle yang mungkin tidak sehat ya. Kamu mampu untuk mendapatkan lingkungan atau teman-teman yang benar-benar memberikan motivasi untuk kamu, memberikan dukungan untuk kamu, bukan malah menjatuhkan, bukan malah iri atau dengki, tapi di sini sama-sama ingin kesuksesan, punya tujuan yang sama. Di sini saya melihat ada ketulusan ya, niat yang baik juga di sini. Dan pada akhirnya semua ini akan membawa keberhasilan untuk kamu, kebahagiaan untuk kamu. Karena fokus kamu adalah saat ini tentang perubahan dalam kehidupan kamu. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu hindari, kamu sudah tahu apa yang harus kamu jauhi. Kamu sudah lebih merenung tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu agar tidak salah lagi, agar tidak gagal lagi, agar tidak menyesal lagi, agar tidak masuk lagi ke circle yang tidak sehat, ke situasi atau kondisi yang bahkan merugikan kamu, menyakitkan, mengecewakan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih tahu ya, mana yang benar-benar baik, mana yang benar-benar tulus, dan mana yang hanya ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, mana yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Kamu jadi lebih tahu, jadi lebih bisa merasakan mana yang benar-benar bersimpati dan mana yang hanya ingin berpura-pura, bermuka dua, berpura-pura membantu tetapi tidak ada yang dia lakukan, malahan dia ingin melihat kehancuran kamu. Itu bisa saja terjadi ya untuk sebagian teman-teman Aries. Jadi penting untuk kamu lebih waspada, lebih sensitif, lebih peka, lebih bisa merasakan. Kita lanjut untuk Aries.
Di sini ada listen to advice, ada transformation. Di sini ada accepting challenge, ada drunk with love, dan di sini juga ada celebrate life. Dari tebaran kartu oracle ini saya melihat meski dalam kehidupan banyak tantangan ya, banyak halangan yang harus kamu lewati, tetapi di sini kamu mampu untuk lebih menikmati semua itu. Kamu tidak mau menjadikan semua itu beban. Kamu menginginkan kehidupan yang lebih baik meskipun ada tantangan, ada hambatan. Kamu akan berusaha untuk melewatinya. Bersabar, bertahan, berjuang untuk bisa melewati hal-hal tersulit dalam kehidupan kamu. Karena pada akhirnya kamu akan mampu lebih mendengarkan kata hati kamu ya, naluri kamu tentang arah yang lebih baik, langkah yang lebih baik. Kamu mampu untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memutuskan dan memilih sesuatu yang lebih baik. Yang pada akhirnya perubahan itu akan benar-benar kamu rasakan. Oke? Perubahan dalam kehidupan akan benar-benar kamu rasakan karena akan saling berkaitan antara finansial, hubungan, karir, bisnis. Itu akan saling berkaitan yang pada akhirnya salah satu dari itu akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Yang mungkin di sini finansial kamu juga akan stabil, membaik, ada bisnis yang luar biasa, ada karir yang mungkin melejit, yang pada akhirnya itu juga akan berpengaruh terhadap hubungan kamu juga akan lebih bahagia, artinya kehidupan kamu akan selaras, akan seimbang. Oke, akan ada cinta, akan ada kasih sayang dalam yang mengalir dalam kehidupan kamu, akan ada juga perayaan di sini. Kamu lebih bisa menikmati, kamu lebih bisa berproses, kamu lebih bisa menghargai apapun yang kau miliki saat ini dan berusaha untuk mempertahankannya karena memang tidak mudah untuk bisa sampai di titik ini. Banyak hal yang mungkin harus kamu lewati, hal yang tidak mudah, godaan, ujian, cobaan dalam kehidupan kamu untuk sampai di tujuan kamu. Tapi pada akhirnya setiap tantangan itu, setiap rintangan itu mampu kamu lewati. Oke? Saya melihat ada kekuatan dari dalam diri kamu ya, yang mungkin tidak semua orang miliki di sini. Ada sesuatu yang unik dalam diri kamu yang mungkin semua orang tidak miliki ya. Karena punya tekad yang sangat kuat, kegigihan, meskipun ada jatuh bangun atau ada kegagalan demi kegagalan dalam perjalanan hidup kamu, tapi di sini kamu siap untuk menghadapi semua itu. Karena dalam kehidupan kedepannya akan selalu ada hal-hal yang mungkin lebih menyakitkan, lebih menyulitkan, oke? Lebih rintangan yang lebih hebat lagi. Tapi di sini kamu sudah mampu untuk mempersiapkan diri kamu, mental kamu untuk bisa menghadapi kenyataan-kenyataan yang akan ada. Karena hidup akan penuh dengan kejutan, penuh dengan misteri. Oke? Atau dalam kehidupan akan ada tipu muslihat, kepura-puraan, kepalsuan. Jadi penting untuk kamu lebih peka, lebih bisa merasakan, lebih sensitif. Mana yang terbaik, mana yang harus kamu hindari, mana yang benar-benar bersimpati, mana yang hanya berpura-pura bersimpati terhadap kamu. Oke, mana yang benar-benar ingin kerjasama, mana yang benar-benar pengen punya berpartner dengan kamu, atau hanya ingin memanfaatkan keadaan. Kamu harus lebih tahu dan lebih merenung ya, agar kamu tidak terjerumus lagi dalam situasi atau kondisi itu. Oke? Segitu dulu readingannya untuk Aries, semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Aries dimanapun berada. Karena saya merasakan sebagian teman-teman Aries bisa saja masih dalam keterpurukan ya, masih dalam kesedihan, mungkin beberapa kali gagal, sulit untuk bangkit, dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan ya, kekuatan, keyakinan pada diri kamu mampu melewati semua ini, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyulitkan. Kamu punya kekuatan untuk bisa melewati tahapan-tahapan ini. Pada akhirnya kamu benar-benar sampai ke tujuan kamu. Oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif, dan lebih optimis lagi untuk ke depannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!